Aku mas, kalau dibilang saat muda, SMP aja aku udah nyari duit mas. Subhanallah. SMP, kuliah aku kedokteran bisa biaya sendiri. Kalau yang lain pulang kuliah belajar malam, aku pulang kuliah kerja. Kalau dibilang tidur, yang lain tidur jam 9, jam 10, aku tidur jam 1, jam 2, jam 3 mas. Aku punya gaji tak kasih orang tua. Aku punya rezeki aku kasih ke orang tua. Meskipun orang tua aku nggak butuh ya. Tapi setiap aku memberi ke orang tua aku mas, dapatnya aku berapa? Anggaplah 50 juta. Orang tua aku pengen tak kasih 3 juta, 5 juta, tak kasih, nggak apa-apa. Kalau misalkan minta, kalau dia sampai minta, pasti tak kasih. Halo, selamat malam teman-teman ngopi-ngopi. Kembali lagi di podcast ngopi-ngopi. Kali ini kita mendatangi ya seorang tamu yang sangat luar biasa banget. Ini spesial buat kita karena memang banyak sekali hal-hal menarik yang bisa diulas dari tamu kita kali ini. Beliau adalah seorang dokter, seorang pengusaha juga, dan seorang yang sangat concern di bidang ekonomi kreatif, yaitu Dr. Edgar. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mas. Siap, terima kasih banget buat waktunya. Ini kita sudah mengganggu sampean di kantornya ini. Nggak ganggu. Kita tuh selalu open dan menerima. Apalagi masnya yang mau datang, bah. Langsung oke ya. Kan? Tapi alhamdulillah teman-teman, memang beliau ini saya pertama kenal beliau tuh orangnya sangat suportif banget. Jadi dia tuh gak ngegap gitu, meskipun awal kan saya ini kayak cuma panitia gitu Dok ya, dari suatu acara, terus sampean langsung kayak ngobrol banyak cerita-cerita. Kita tuh kan mas sharing terus kan. Sharing. Kalau masih bisa, misalkan sharingan kita dengar ya alhamdulillah, nggak ini ya lebih baik dia. Iya, Cuma kan kalau udah kenal teman-teman ya pasti kita ngobrol. Ya alhamdulillah. Tapi sebelumnya beliau tadi saya lihat makan cemilan teman-teman, maka saya persilahkan dulu untuk kita minum ini Dok. Produk dari teman kita. Oh iya. Ini selalu support event dimanapun itu ada. Terima kasih Mas Jimbas. Bung Zainal ya Dok ya. Mari Dok. Ya, mari. Wah, memang top ya. Wah, dan katanya ini demineral Dok. Jadi ke jantung tuh lebih dapat ya. Lebih dapat, lebih mudah ini. Dok, kita pengen banget nih sharing-sharing dengan sampean selaku pemuda yang energik banget, sampean suportif banget orangnya. Dan karena sampean punya banyak profesi ya. Kita ulas dari profesi yang paling menyita waktu sampean akhir-akhir ini, yaitu dokter kalau tidak salah Dok. Oke, benar. Jadi sampean paling sibuk di kedokteran ini Dok. Sebenarnya dibilang sibuk di dokter enggak. Oh gimana itu? Jadi katanya sampean tiap hari. Iya, meskipun tiap hari tuh Mas, tapi tetap setelah ya saya dari puskesmas pulang jam 12. Iya. Habis itu pasti kita nyempetin buat berbisnis, yaitu ketemu jejaring ataupun apa proyek yang mau di ini. Jadi kalau udah ketemu yang namanya kita pagi dokter, malamnya pengusaha udah. Subhanallah. Udah itu waktunya muter terus gitu kan. Tapi kan dokter itu bukan hanya kehadiran kan, kayak apa kerumitan kayak gitu menangani ini kan. Bener, rumit sih. Cuma ya kalau kita seneng ya nggak kerasa sebenarnya. Intinya kita tuh harus mencintai apa yang kita kerjakan. Kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Bener. Kalau sudah kita mencintai apa? Nggak kerasa. Sesibuk apapun. Bener. Sudah berapa lama sampean praktek di puskesmas? Kalau di puskesmas ini berapa? 3 bulan ini ya. Cuma satu tahun sebelumnya saya 6 bulan di rumah sakit, 6 bulan di puskesmas Tanah Merah. Jadi total kalau kegiatan jadi dokter tuh 1,5 tahun lah ya kurang lebih. Jauh banget di Tanah Merah. Iya, tapi ya itu Mas, jalani dengan enak. Jadi intinya semua profesi wajib disenangin. Kalau kalian nggak senang, jangan dilanjutkan seperti itu. Kalau sudah bisa mencintai, menikmati itu. Nggak kerasa Mas sampai itu. Serius. Kan berhadapan dengan pasien-pasien itu kan butuh sepenuhnya begitu sampean Dok ya. Aman sih Mas selama ini aku. Jadi misalkan kita berbisnis ataupun di luar kota kan kadang telepon Dok ada pasien, oh ya udah langsung ini. Jadi seperti itu. Dan beliau tuh emang orang yang sibuk banget karena kebetulan tadi aja sampean baru dari Surabaya Dok. Iya, baru dari Surabaya. Ngeri. Karena mas-masnya udah telepon, datang, udah nelpon. Ngopi-ngopi telepon, ngopi-ngopi ya Mas, ketemu. Oke. Tiba-tiba diajak podcast.
Oke, langsung deal. Kayak kena trap gitu dokter. Sampean sudah kirain mau diskusi bisnis. Iya, kira diskusi. Ternyata podcast. Iya. Keren. Dan berarti sejauh ini masih bisa ngimbangin banget. Ngimbangin. Rahasianya apa dok selain bisa menikmati dan sampean kok fresh banget, Iya. energik banget. Harus bisa olahraga sih, Mas. Dulu aku tuh gendut banget, Mas. Akhirnya rubah pola. Saya rubah dari saya gendut sampai kurus tuh termotivasi sama Bung Glenn, almarhum. Oh, Fredly. Glenn almarhum ya. Ya itu kan beliau, aku tuh juga kenal sama dia. Sama Pak teman-teman seperti Mas Andre dan kawan-kawannya saya kenal semua. Jadi bilang, Gar, lu tuh gendut banget, lu dokter, gimana lu nganuin Glenn pasien? Fredly bilang sampean. Iya, Bang Glenn sama Mas Andre. Iya, Jadi iya. gitu. Ya jadi emang dari situ termotivasi. Iya. Jadi setelah 3-4 bulan saya udah turun 20 kilo dari situ. Sampean concern berarti olahraga. Concern tiap hari olahraga. Makanya itu, Mas. Setiap kita fokus apa yang kita kerjakan, insya Allah itu akan jadi. Dapet lah, Iya. tetep lah. Ya. Jangankan ini, Mas. Saya juga seneng ngegame di kala gabut gitu. Seneng ngegame. Kalau udah pokok ngelakukan sesuatu kita harus jadi juara. Ngegame pun harus jadi juara, Mas. Dan sampean juara di game. Juara ya maksudnya dari game itu harus main Mobile Legend kan, heroku harus top dunia, masuk 100 top dunia, ya seperti itu. Jadi nggak cuma bisnis, apapun yang kita tekunin harus fokus. Nggak setengah-setengah lah. Nggak setengah-setengah gitu. Luar biasa, dari game, dari ini pantesan sampean tambah besar banget. Kalau udah mau jadi. Ngejim. Oke, keren. Selain dokter, karena beliau tadi dibilang tuh pengusaha, sampean ini apalagi kan concern banget di bidang ekonomi kreatif dong ya. Sampean juga aktif di Gcraft. Iya, Gcraft. Di Gcraft. Alhamdulillah di Gcraft aktif saya, di HIPMI ya juga aktif. Ya sama teman-teman semua itu loh, Mas. Ya. Gimana sampean dari kesibukan sampean sebagai dokter yang itu saklek banget dengan pasien dan lain sebagainya, sampean masih bisa aktif di ekonomi kreatif? Itu kan butuh ide-ide kreatif terus ini tuh. Aku bisa jawab itu. Jadi dilainkan kita dokter, kita tuh kan perlu yang namanya berjejaring. Betul. Penting banget. Untuk teman-teman semua wajib tuh hukumnya kalau SMA SMP tuh wajib masuk organisasi yang namanya BEM. OSIS ya? OSIS kalau sorry. SMA, OSIS wajib itu hukumnya. Kalau kuliah itu ada. Kalau kuliah tuh BEM. Jadi aku kalau dulu ditanya setiap aku di OSIS maupun di BEM, aku pimpinan masuk tertinggi lah, tapi bukan jadi pres BEM ya, ataupun jadi ketua OSIS, tapi aku tinggi. Jadi aku selalu dapat amanah yang berat. SMP, SMA aku udah buat pameran seni yang tinggi-tinggi ya. Di BEM aku juga bikin event miliaran rupiah. Jadi semuanya itu emang bukan miliaran ya. Dari dulu iya, ya? bukan miliaran, maaf, ratusan. Miliaran tuh ketika IO. Ratusan juta tuh aku pas organisasi di BEM. Jadi kan emang di situ tuh kita belajar namanya risiko. Kita belajar namanya menjadi sebuah satu tim. Nyamakan visi misi itu penting, Mas. Jadi emang kalau anak muda menurutku ya belajarlah di situ dulu gitu. Belajar di situ. Habis itu ketika saya jadi dokter, saya harus berorganisasi. Organisasi itu luar biasa loh, Mas. Saya nggak jauh-jauh. Saya menceritakan saya masuk HIPMI, saya masuk Gcraft, saya diamanain sekarang ketua ISEF Jatim. Apa itu, Dok? Jadi suatu teman-teman usahawan yang dari keislamian yang memiliki usaha dan mengembangkan masjid seperti itu. Saya diamanahi di Jawa Timur. Saya baru itu, Mas, diamanahin. Tapi saya belajar. Tapi yang penting itu bukan masalah organisasinya, tapi jejaringnya. Jejaringnya yang paling penting. Saya di Gcraft. Di Gcraft saya ketemu sama teman-teman ekonomi kreatif seluruh Indonesia. Dan saya berkesempatan kenal sama Pak Sandi. Berkesempatan berteman dengan Mas Rian dan Bang Kawi. Itu kan salah satu top, menurut saya orang-orang top dalam ekonomi kreatif. Iya, dan itu teman-teman nanti kita akan bahas kedekatan beliau dengan Pak Sandi itu. Mohon izin, Dok. Itu, Dok. Nggak apa-apa. Tapi kan ketika kita masuk organisasi, saya masuk Gcraft. Tujuan kalian apa? Jadi kalian tuh udah di mindset tuh masuk organisasi, kalian harus memikirkan apa ya, berkontribusi apa di organisasi seperti itu. Ketika kalian masuk Gcraft cuma ikut, waduh, salah besar. Nanggung nanti. Bukan nanggung, ya nggak dapat apa-apa juga. Sedangkan kalau aku masuk Gcraft, tujuanku masuk Gcraft, Pak, bikin event yang besar, bantu organisasi. Akhirnya event-event di Gcraft, saya kan di Gcraft Jawa Timur, jalan semua, sampai bikin event gede, jalan semua, alhamdulillah. Karena sudah berprinsip tadi itu tidak nanggung itu. Nggak nanggung. Akhirnya apa, Mas? Apa yang saya perbuat di Gcraft, akhirnya saya kenal sama Pak Sandi. Subhanallah. Yaitu Pak Sandi bilang, Gar,
sama Mas Rian waktu itu. Cari nama Edgar nih buat acara Pamekasan Fashion Week. Hamin 2 minggu beliau ke Bangkalan. Maksudnya yang keren banget kemarin Iya. acara itu. Langsung, oke Pak. Kalau saya orang males, nggak mungkin saya langsung ke Pamekasan. Besoknya saya pulang dari Madura langsung ke Pamekasan. Meeting, deal jadi. Jadi kan dalam jangka waktu 2 minggu. Subhanallah. Sebesar itu 2 minggu beneran itu? Iya, 2 minggu persiapannya kurang lebih 2 minggu. Semua langsung saya kerjain karena alhamdulillah saya punya IO kan. Yang ngerjain IO semua, jadi desainnya dan kawan-kawan IO semua. Tapi yang di lokasi ada IO setempat seperti itu. Dan itu bukan cuma Pamekasan ya Mas. Festival Bebek Bangkalan. Iya, saya Pelantikan tahu, saya Gekraf kenal sampai Bangkalan. di sana. Nah, iya, Sampang waktu itu. Pamekasan Sumenep. Jadi semua ada event, Mas. Allah karya. Ya. Jalan semua ya. Jalan semua ya itu. Kenapa saya sampai kenal Pak Sandi? Ya karena itu saya ikut Pak Sandi terus. Akhirnya beliau kenal saya kenal beliau. Ya akhirnya seperti itu. Perjalanan panjang Mas. Nggak mungkin saya tiba-tiba dikenal Pak Sandi kalau saya nggak ngapa-ngapain Mas. Ya maaf ya. Ya, benar, Di Gekraf saya cuma duduk habis itu kenal. Nggak mungkin lah. Meskipun kita Iya, sedekat apapun, keponakannya sekalipun kan kalau nggak ada effort yang bisa ditunjukkan ya nggak bisa ini. Itu Mas. Sampean Gekraf Jatim. Ya, Jatim. Wah, super. Kalau HIPMI saya HIPMI Bangkalan. HIPMI Bangkalan. Bercerita lagi nggak apa-apa, saya akan ceritain. Itu kan Gekraf, HIPMI. Di HIPMI Mas. Sampean nih sekum kalau nggak salah, Sekum. sekretaris umum HIPMI Iya. Bangkalan loh teman-teman. Di HIPMI Mas, aku awal masuk HIPMI, kalau yang lain itu nunggu apa, saya langsung memanfaatkan semua yang ada di HIPMI. Jejaring HIPMI saya gunakan. Jadi awal saya masuk HIPMI, saya berkolaborasi sama HIPMI Bangkalan. Waktu itu adalah proyekan lah. Kita kan kerjaan bareng. Intinya sampean nggak mau diem. Lah gitu iya, aja. jadi kan di situ enak, saya untung, teman untung Iya, di iya, HIPMI. iya, Jadi itulah Mas yang dicari, berorganisasi. Iya, iya, benar, Jangan cuma ngikut diem. Kalau kalian nggak punya keahlian, carilah keahlian. Seperti itu Mas. Jangan nunggu Jangan pokoknya. nunggu. Ya. Dok, sampean kan di Gekraf Jatim nih. Ini kan sekarang banyak anak muda nih, Dok. Iya. Saya tadi barusan nih Dok, baru buat konten tentang pengangguran. Ternyata banyak banget tuh, Dok. Banyak. Mulai dari S1, SMA, setara SMA, setara SLTP itu kan. Dan sekarang ini kan sudah ada ekonomi kreatif, Dok. Ya. Itu gimana sih menurut sampean itu adanya Gekraf, adanya organisasi-organisasi kepemudaan ini untuk mendorong supaya bisa mengurangi Sebenarnya gini, teman-teman yang belum bergabung Gekraf, masuklah Gekraf. Atau saya bukan hanya Gekraf, ada HIPMI kok, masuklah HIPMI. korelasi sampean ini. Benar. Kalau pengangguran pastilah banyak itu Mas. Cuma kan berhubungan Gekraf bagaimana mengurangi angka pengangguran. Iya, karena Benar. kan itu kan intinya kan. Nih, mau masuk Gekraf, mau masuk HIPMI, sama Mas. Mereka bisa membantu kita mengurangi pengangguran, tapi kembali dari dirinya sendiri. Mas, UMKM di Bangkalan maupun seluruh Indonesia butuh bantuan kita. Kenapa saya bilang butuh bantuan kita? Mereka bisa menjual per individu, sedangkan kita bisa meluas ke seluruh Indonesia. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini, teman UMKM nggak bisa memasarkan lewat online. Iya, iya. Kita yang pasarin. Sekarang ada TikTok Mas, maaf TikTok. Omset teman saya di TikTok miliaran dalam 1 bulan. Aduh, ya Allah. Lah, nggak Beneran bohong. itu, Dok? Beneran ada ininya. Ya, ya. Kalau buat teman-teman pengen tahu, namanya Menek Brand, bisa dicek. Itu teman saya orang Bangkalan, Jo namanya, tapi sekarang beliau di Semarang. Iya, ya Allah. Nah, dia merintis dari sepatu. Sepatu omsetnya nggak sebesar itu kan. Habis itu dia nganu ke baju. Dari situ dia mulai tinggi. Habis itu dia bikin brand sendiri. Dia cerita sama aku. Nih Gar, brand yang baru aku bangun di TikTok baru 3 bulan Gar, udah top 1 Indonesia. Bayangin ya. Ya Allah. Loh, serius dia Itu brand. berarti leverage banget ya. Nah, itu kan kreatif kan, teman-teman kreatif. Jadi teman-teman kreatif tuh banyak. Jadi sekarang kolaborasi tuh banyak. Makanya pentingnya orang berkolaborasi. Kalau ditanya, Mas Edgar kenapa nggak coba? Bukan passion saya. Iya, iya. Dan Cuma- sampean sudah bagus banget Nah, sudah di sini. karena Partnya sudah ada sampean. Saya karena ada bisnis ini. Kalau ikut nggak bisa Mas. Kecuali saya mau invest, monggo. Tapi bisa nggak ngerjain itu gitu. Keren banget. Nah, sebenarnya dengan live TikTok, bayangin live TikTok 1 miliar. 1 miliar lebih, maaf nggak, aku bukan 1 miliar plus 1 bulan. Iya, iya, iya. Dan akun barunya umur 3 bulan itu udah 300-400 jutaan. Umur 3 bulan Mas, omsetnya. Jadi kan, itulah kenapa aku harus masuk Gekraf. Loh,
Kalau gitu kan tanpa harus masuk Gcraft ataupun HIPMI, ya aku bisa ngelakuin tuh? Nggak bisa. Nggak menurutku. bisa. Kenapa aku bilang nggak bisa? Bisa, tapi kerjanya double. Iya. Kalau kalian masuk Gcraft Nggak ada, satu, nah leverage-nya tadi. di Gcraft itu teman-teman sudah punya komunitas UMKM, kenalan-kenalan, tinggal kita menjalankan. Sudah kebentuk semua. Yes. Dok. Sedangkan kalau kita orang kita nggak ngerti apa potensinya. Sedangkan kalau kalian di HIPMI ataupun di Gcraft tinggal tanya, usaha yang di Bangkalan apa aja yang bisa dibantu? Kebuka semua. Jadi kalau ibarat kata, kalau teman-teman jualan ya atau punya usaha itu dijalankan sendiri itu sama lah kayak jalan kaki gitu atau lari. Iya, gitu. benar. Tapi kalau pakai Gcraft, ikut organisasi seperti HIPMI, itu ibarat kata sudah pakai bis mungkin atau pakai ini di jalan tol dan lain, jadi lebih ini meluas kayak itu. Dok, terus saran sampean nih untuk teman-teman yang masih banyak teman-teman kita nih masih pesimis. Saya nih punya kemampuan apa? Jauh lah dari kata kaya, terus jangankan kaya untuk sekedar hidup sebulan, 2 bulan saya bingung. Padahal ini masih muda loh, Dok. Belajar tuh banyak, Mas. Daripada kalian nganggur di rumah tidur, main HP, mending kalian bisa cari tempat kerja. Nggak dapat kerja, kalian magang. Nggak dapat magang, kalian ngemis ke teman kalian yang misalkan menurut kalian teman kalian itu bisa lah membawa kebaikan buat kalian. Poin terakhir menarik itu, Dok. Ngemis ke teman kalian tuh maksudnya gimana? Loh, ngemis tuh ngemis. Maaf aja, Mas. Misalkan ada temanku ya, aku lihat emang dia nganggur ataupun gimana, tapi dia ngemis ke aku. Ngemis bukan ngemis gimana ya? Bukan ngemis Bukan uang, ngemis minta uang, no. Cariin aku kerjaan. Aku mau kerja apa aja bisa. Aku mau coba. Loh, dengan ada yang seperti ini kan kita, oh ya dah, kamu coba masuk sini. Dicoba. Berarti kan ada peluang tuh berapa persen buat menaruhkan dia kerja. Benar. Makanya Dari sana dia menghimpun value-value. Yes, jadi dia nganuin skillnya dia. Oh ternyata apa? Saya Mas ada yang namanya Enca Academy. Iya. Di Enca Academy ini Mas, pure. Aku biar teman-teman tuh ngerti berusaha, jadi usaha. Sebenarnya ini pertanyaan selanjutnya, tapi sampean sudah terlanjur singgung gimana? Nah ya nggak apa-apa. Di Enca Academy biar teman-teman belajar. Aku bilang, kalian kalau nyari duit di sini salah. Aku bilang, cuma kalau kalian nyari pembelajaran di sini, nyari ide di sini, nyari sharing di sini, benar. Kalian kerja, kalian dapat uang. Bener aku mah. Tapi kalau kalian nggak ngapa-ngapain ya kalian nggak dapat duit. Nah iya, aku ya Mas pribadi. Jadi beberapa kalau di aku magangnya sistemnya dia kerja, dia dia punya value dia kerja, ya kita kasih duit. Kita arahkan, dia dapat duit. Tapi kalau dia nggak ngapa-ngapain ya nggak dapat duit gitu loh Mas. Jadi aku selalu tekenin sama timku yang di Enca Academy. Pokok kalau teman-teman lihat ada yang berpotensi ya diiniin sampai nanti dia ternyata layak ya kita rekrut lah Mas. Jadi benar-benar tuh tanggung jawab diri sendiri sebenarnya awalnya, Dok. Bener, karena aku kan lihat aku pribadi emang mencari potensi-potensi yang ada di teman-teman. Kalau yang daftar kemarin sampai ribuan ya, apa ratusan apa ribuan? Aku lupa aku. Yang daftar tuh apa ratusan apa ribuan? Lupa aku ya. Apa 100 apa 1000 lupa. Tapi yang masuk ke sini tuh udah 20-30-an, harusnya banyak sih Mas, lupa aku. Nah, dari situ kan kita lihat potensi-potensinya seperti apa. Jadi kita tahu mana yang berpotensi, mana enggak. Maaf Mas, di Enca Academy ada beberapa teman-teman yang punya produk, masukin ke kafe semua. Subhanallah. Jualin ke kafe. Jadi mereka ada perputaran di situ. Jadi itulah Mas. Kalau teman-teman itu bilang nggak bisa dapat duit, ya karena mereka males atau pesimis itu Dok ya. Jadi intinya kalau menurut sampean intinya jangan mau diem, ngabisin waktu muda lama. Bener. Aku Mas kalau dibilang saat muda SMP aja aku udah nyari duit Mas. Subhanallah. SMP, kuliah aku kedokteran bisa biaya sendiri. Kedokteran biaya sendiri aku. Tuh ratusan juta loh Dok. Ya nggak ratusan juga, per semesternya puluhan juta lah. Puluhan juta. Tapi aku biaya sendiri. Lah itu dari tekad Mas. Kalau dibilang pas waktu aku kuliah itu, kalau yang lain pulang kuliah belajar malam, aku pulang kuliah kerja. Kalau dibilang tidur, yang lain tidur jam 9 jam 10, aku tidur jam 1 jam 2 jam 3 Mas. Lah ya makanya itu bener-bener gak ada apa-apanya kita loh teman-teman. Kalau dilihat udah kalau dibilang kamu usaha sebesar apa sih pengen kamu dapatkan value yang besar? Kamu daripada ngegame tidur ngopi, mending kamu ikut seseorang yang bisa membimbing kamu menjadi lebih baik. Berarti benar-benar bertaruh pada usaha itu Dok. Yes.
kalau dibilang dulu Mas, intinya tuh kita selalu bermimpi. Iya. SMP aku bermimpi, kapan ya aku punya band bagus? Band. Dulu inget aku, kapan ya setelah punya band bagus, kapan ya aku juara? Juara aku. Jadi aku selalu bermimpi seperti itu. Iya. SMA, kapan ya aku bisa masuk Billboard? Masuk Billboard, band ya, cerita band. Kapan ya aku bisa kerja ke Jakarta PP naik pesawat? Ngebayangin aja kan Mas. Yang kiranya orang tua aku Mas jarang naik pesawat. Orang tua aku ya jarang. Aku pesawat cuma seminggu sekali aku pasti dulu kuliah ke Jakarta kerja. Ya itulah Mas. Jadi emang gimana kamu tuh bisa memaksimalkan waktumu dalam mencari kerjaan, dalam mencari apapun itu Mas. Kalau orang-orang tidur nggak mungkin lah dapat duit. Usaha itu ada yang naik, ada yang turun. Usahaku yang nggak selamanya bagus, ada yang bagus, ada yang enggak. Ada yang tiap hari kita nombok, ada. Jadi tanggung jawab Mas. Kita punya karyawan, kita tanggung jawab. Seperti itu. Dan apalagi karena backgroundnya sampean di pengusaha nih, Iya. ya, selain di HIPMI, banyak lagi kan usaha-usaha sana. Iya. Sana tuh. Itu. Jadi perkuatlah value kalian sebenarnya. Sekarang sampean dalam usaha ini apa sekarang fokus sampean? Kan ini ada Enca ini Dok ya. Enca ini membawahi banyak sekali ini Dok ya. Yes, Enca ini Mas sebenarnya adalah salah satu nama yang bikin aku terkenal sampai saat ini. Gimana tuh Dok? Enca itu adalah sebuah event organizer pertama. Event organizer. IO. Dulu kalau ditanya IO pertama aku Mas, untung tuh nggak untung Mas. Nah itu kan sebuah kesuksesan, sebuah jalan diawali dengan emang kita nggak dibayar. Tapi kita punya Jadi keliru ya kalau punya usaha terus pengen bulan depan sudah dapat segini, 3 bulan lagi sudah dapat. Boleh sharing ke Mas Jimbas tuh di luar ya. Nah, boleh sharing Ya aja. Allah, Jadi nggak ada, subhanallah. kita harus perkuat value kita. Gimana kita punya nama Mas kalau kita nggak jualan? Iya. Lah iya kan? Iya, benar. Jualan. Bilang ke teman-teman nggak untung, nggak apa-apa. Kedua, teman-teman untung nih 700, bagiin 700. Ingat aku Mas. Jadi kan dari situ tuh kita tuh susah payah. Dari yang dulu, aduh lah kalau kita cerita Mas Farah lah dari Enca. Tapi nama Enca ini kenapa aku pertahankan sampai sekarang? Karena menurutku bawa berkah buat aku. Enca ini kan namaku sendiri. Cuma Enca itu dari nama sampean. iya, Edgar Noya Kosarenda kan Enca. Nah, jadi kenapa aku bawa terus dari Enca ini aku bisa punya usaha toko handphone, kafe. Juga aku ada di bidang-bidang lainnya. Jual beli itu aku banyak. WO juga. WO, wedding organizer. Cuma kalau dibilang paling besarnya sih di jasa itu aku. Jasa jual beli, apapun barang-barang, konveksi, Iya. itu aku besar di situ. Itu di bawah naungan Enca semua. Dok? Enca semua. Jadi seperti itu. Berarti dari nothing ya Enca itu dari Yes. sampean Dari nggak ada untung apa-apa sampai kayak Nah, gini iya. sekarang. Dari kan nggak punya kantornya di gudang sampai bisa ya sebenarnya kalau dibilang kenapa kantornya ini lumayan lah sampai ke dalam sangat ini. keren banget, cozy banget. Lumayan lah sampai dalam. Cuma bukan masalah kantornya bagus, enggak. Teman-teman kalau kerja lebih seneng di luar kok rokokan. Iya. Nah kan yang gitu kan. Kenapa Pak? Ya karena kita pengen bikinlah kantor yang lebih nyaman lagi gitu. Tapi ini bener nih, serius nih teman-teman. Saya pertama kali kesini itu lihat kafe ini keren banget. Ini hidden gem kalau katanya anak Jaksel. Hidden gem terus apa ya, cozy begitu kan. Siapa ini yang punya? Ternyata sampean temennya Bung Zainal ternyata. Jadi memang pertama kali saya datang ke sini ini ternyata ada kafe yang bagus banget. Apa nama kafenya? Kalau ini kafenya Strom. Strom namanya. Tapi Strom ini bukan punyaku, punya kakakku. Oh. Kalau punya aku tuh ada namanya Cerita Kopi. Cerita kopi. Iya, yang ada di Yang viral itu Ya. dong kalau nggak salah dong. Iya, bener. Itu. Subhanallah. Itu ponakan saya pernah kerja di sana dong. Oh iya? Iya Siapa? beneran. Nia namanya. Oh iya, tahu aku nih. Iya bener-bener. Iya, Iya Nia. tuh. Subhanallah. Jadi emang itulah ada lika-liku ya sampean Yes. tidak mendapatkan itu dengan instan. Jadi salah banget. Kirain tuh Dok, sampean bisa buat ini semua dari kedokteran Dok. Dari profesi di dokter itu Salah. Loh, sampean sisihkan. Ada yang lebih parah. Apa gitu? Saya nih salah satu anak kalau dibilang ya orang tua saya inilah kepala dinas lah. Subhanallah. Lah iya. Malah orang-orang kira Saya aku nggak dapat. tahu, Dok. Lah iya, orang-orang kira tuh aku dapat ini semua dari orang tua aku.
Iya sudah wajar dong Lah orang itu iya kayak mikir gitu. seperti itu. Tapi ketika mereka kenal aku, tak kasih tahu usahaku semua ya, mereka kaget semua. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan aku yang membuat orang tua aku yakin usaha itu oke loh. Iya. Dari yang orang tua aku pengen aku jadi PNS, jadi karena lihat aku bisa seperti ini, oh ya udah mas, gak apa-apa kalau kamu nggak PNS. Karena kalau jadi gitu. kepala dinas kan mesti mikirnya itu yang jangka panjang, iya. ada pensiun Iya, ini. ternyata sekarang udah mas, udah bener yang kamu jalanin sekarang. Ya udah. Tapi setiap jalan usaha yang aku lalui selalu aku minta restu orang tua. Iya. Pasti itu. Kalau dari kan yang selalu bentrok tuh sama Abia atau Papa. Iya. Tapi selalu minta doa tuh sama Umi. Umi doain ini, doain. Ya alhamdulillah jalan terus, lancar terus. Dok, sampean ke orang tua Wah, tuh jaga iyalah. banget, Dok. Luar biasa, Mas. Siap. Sedikit sharing. Siap. Aku punya gaji tak kasih orang tua. Aku punya rezeki aku kasih ke orang tua. Meskipun orang tua aku nggak butuh ya. Tapi setiap aku memberi ke orang tua aku, Mas. Dapatnya aku berapa? Anggaplah 50 juta. Orang tua aku pengen tak kasih 3 juta, 5 juta. Tak kasih, nggak apa-apa. Kalau misalkan minta, kalau dia sampai minta, pasti tak kasih. Meskipun aku nggak punya uang ya, Mas. Dan itu pasti jarang banget beliau sampai minta. Iya, kalau minta bukan minta uang, paling minta barang kan. Orang tua banyak Pengen duit, ini, iya. gitu. Iya. Kadang ngode, aku kasih, tapi apa yang terjadi? Setiap aku ngasih, Mas, pasti ada rezeki, Mas, buat aku. Aku tuh nggak bohong, pernah. Benar. Makanya kayak ini nih real loh. Jadi ketika kalian memberi ke anak yatim ataupun orang tua, ikhlas. Meskipun kalian nggak punya uang, ikhlas dulu aja. Iya. Dibalikin, Mas, 2 kali 3 kali lipat. Dan itu sampean merasakan. Merasakan. Subhanallah. Itulah. Makanya itu kayak aku tetap sampai sekarang. Kayak barusan kan aku ini pulang habis meeting kan. Sebelum meeting aku salim ke orang tua aku semua. Apalagi umiku. Umi, Edgar mau meeting. Doain ya. Tak cium kanan kiri, peluk, angkat aku. Jadi emang seperti itu aku. Gitu. Memang berarti juga didikan dari orang tua tentang bener. penghargaan ke sampean Yes. sangat tinggi. Dan sampean sudah sejauh ini, Dok, ya. Di bidang usaha, bukan hanya di bidang usaha, sampean aktif banget di organisasi itu. Sampean tadi banyak sekali menyebutkan organisasi yang bahkan saya nggak tahu gitu sampean aktif di sana. Dan selaku sekum HIPMI juga, Dok, ya. Kalau yang dilakukan HIPMI sekarang tuh di Bangkalan tuh apa sih yang sedang giat-giat diangkat untuk Kalau giat ke depan? giat-giat sekarang itu kan lagi mencari pengusaha yang baru yang bisa meningkatkan ekonomi di Bangkalan. Sebenarnya kalau dari HIPMI Bangkalan sudah mengumpulkan banyak UMKM sih. Iya. Nah, itu UMKM tersebut yang nanti kita akan cari potensinya untuk didistribusikan seperti itu. Berarti fokusnya pemberdayaan. Yes, sebenarnya. Karena kita, Mas, pribadi pengusaha itu bukan kita di HIPMI itu bukan berarti ayo tak tonton kamu terus, ya nggak mungkin gitu Nggak, kan. bukan tipikal seperti bukan itu. seperti itu, tapi di HIPMI kamu punya apa? Oh, punya ini, yuk kita kenalin ke ini. Oh, kamu punya apa? Yuk kita ini. Jadi ketika nanti mereka nggak bisa memanfaatkan itu ya, itu bukan sudah ini. Iya, ini memang bener. ngasih peluang, ngasih Yes. support. yes, ya kayak saya sama Bang Zainab ya kenal di HIPMI. Ya Bang Zainab pengen ketemu, maaf ya, ketemu Pak Sandi waktu itu. Ya dari kita berhipmi Iya, pas ke Craft ketemu kan. Ya itulah maksudnya. Keren banget. Dari situlah kita bisa ini. Dan sampean aktif lama nih di beberapa organisasi pengusaha ya atau usaha. Sampean melihat nggak, Dok, perbaikan ya dari waktu ke waktu Ya, jelas. selama sampean ini tuh beneran sampean melihat? Jelas, udah ngaruh sih, Mas. Ngaruh sih. Artinya ini bukan diem ya. Kan Organisasi-organisasi usaha itu ternyata secara tidak langsung sudah banyak sekali Yes. mengangkat. Jadi gini, Mas. Siap, Dok. Ketika kalian pengen sesuatu atau kalian masuk ke semua organisasi, kalian harus planningin saya berapa tahun di sini dan harus mendapatkan apa. Ada target di sana. Loh, ya ada target. Target bukan masalah finansial ya. Iya. Tapi kenal banyak orang, Mas. Benar. Karena ketika kita kenal banyak orang, kita tahu value kita akan naik. Subhanallah. Kenapa kita bilang value kita akan naik? Kita akan ngerti, oh orang ini kerja ini, oh orang ini kerja ini. Itu apa sih passion yang bakal masuk ke kita? Terus yang kedua, Bisa belajar sesuatu dari orang gitu. Yes. Ketika ada yang nyambung dari kita, wes yuk kita partner yuk. Ketika partner kan, oh ternyata kita ini punya partner. Partner ya jalan Leverage lagi, Yes. penunjang lagi. Yes, itulah. Jadi kerjaan tuh, Mas, jujur sekarang aku banyak kerjaan yang dikerjain bareng sama teman-teman HIPMI dan teman-teman Craft. Iya, Dok. Berarti
ini kan menjawab sebuah fenomena ya, bahwa kalau memang sebenarnya orang aware nih terhadap usaha, terhadap bahkan organisasi-organisasi pengusaha, itu sebenarnya sudah nggak boleh lah ada orang yang miskin-miskin ekstrim gitu kan ya. Itu berarti kan memang mungkin karena kita belum menjangkau ke sana, atau entah yang di bawah belum hadir gitu Dok ya. Benar. Subhanallah. Jadi emang kita harus banyak belajar ya Mas. Itu intinya Dok ya. Belajar, mencari, jangan mau diam lah intinya. Kalau berteman. Intinya berteman tuh ngerti kan, maaf ya, makanya harus bisa bervalue lah. Ketika kalian berteman, teman kalian maaf bukan ini ngopi-ngopi terus ya, kalian akan ngopi terus. Ngopinya nggak ada maksud gitu kan, cuma sekedar pengen ketemu ngabisin waktu. Nggak recommended banget. Mending kalian ikut ketemu orang yang ngobrolin tentang usaha. Jadi kan kalian ngerti, oh ini Mas maaf Mas gini lagi nih. Ketika kalian ikut orang, kalian ngerti kan, kalian makanya di diri kalian tuh harus banyakin skill. Ikut saya ketemu orang, pas ngomongin, saya lagi cari nih orang untuk misalkan lah buat pintu. Aku kan awalnya nggak ngerti, tapi sampean ngerti kan? Sampean nggak mungkin ngomong dulu, pas nanti bilang, Mas, saya bisa ngerjain gitu. Oh ini kenalan sama ini nih langsung nih. Nah, ya Allah, jalan rezeki itu dari mana Dok? Yes. Dari berjejaring silaturahmi. Ada lagi ngomong. Teman saya, Kemal Palevi kalau tahu. Subhanallah, komika. Lah iya, Kemal tuh bilang. Dulu tuh dia cuma menunggu job. Ya intinya dia ngejob terus. Ada di podcastnya beliau. Tapi yang bener itu berkawan. Jadi dalam kita berkawan, kerjaan tuh bisa datang dari situ. Kita dikenalin ini, kenalin itu. Oh Kemal. Secara tidak langsung. Oh iya, kalau ada apa-apa pakai Kemal aja. Gitu. Subhanallah. Jadi kalau orang temu aku, ada apa-apa udah Edgar aja. Sampai gitu orang-orang ke aku. Ada apa-apa tuh udah Edgar aja. Gitu Mas. Dari hal IO, apa, desain, gini, semua Edgar. Udah Edgar aja. Ya pengen ngomong Edgar aja kan butuh waktu Mas. Ya, benar-benar. Jadi orang-orang kalau telepon aku, Gar bisa ini? Ya bisa. Dan sampean bener-bener melakukan tuh dengan utuh. Yes. Dan karena satu Mas yang diajarin bosku, aku selalu bersyukur. Bosku tuh di Jakarta Mas. Iya dong. Yang aku bilang kenapa aku dulu PP terus ke Jakarta. Bosku di Jakarta. Bosku tuh pernah bilang gini, jangan pernah bilang nggak bisa Gar. Aku selalu katakan itu ke semua timku, ke semua teman-temanku. Kalau kalian bilang nggak bisa, berarti kalian tuh udah menghilangkan menolak rezeki itu sudah. Dan menghilangkan peluang kalian. Iya. Kalau misalkan bilang bisa, apa yang kalian lakukan? Ketika kalian bilang bisa, kalian punya tanggung jawab. Menyelesaikan di mana? Hubungi teman kalian. Benar. Hubungi orang-orang yang berpotensi. Nggak harus kita sendiri terus. Benar. Benar. Gimana kalau gagal? Berhasil tuh 100%, gagal itu 50%. Menuju 100, kalau kalian udah nyentuh 80, berarti kalian udah punya ilmu nih di 80%. Iya. Ketika kalian melakukan kedua kalinya, nggak mungkin dong gagal lagi kalau stick 100. Lah itulah Mas menurutku. Kenapa yang namanya bisa tuh penting. Tapi jangan palu gada juga. Ketika kalian emang nggak bisa ya jangan. Maksudnya gini nih. Bisa tuh kan, bisa kalian ketika bilang bisa, oh bisa. Kalian bisa kolaborasi sama teman kalian. Usahakan dengan pokok selesai. Ketika kalian palu gada salah juga. Ketika kalian udah gagal terus dimaksain ya percuma. Ketika apa-apa diakan, tapi kita nggak punya kemampuan gitu kan ya. Dan berarti itu Dok, ini sebuah inspirasi yang sangat luar biasa. Ya pertama, sekedar berteman, berjejaring itu sudah sangat bagus lagi. Apalagi sudah bisa nambah value di diri kita. Iya. Mas, kalau bisa dikatakan ya Mas, maaf bisa dikatakan, dari aku berteman di HIPMI sama di Gcraft, 1 miliar keuntunganku masuk Mas, di situ. Serius. Subhanallah. Serius. Aku nggak bohong, 1 miliar masuk aku di situ. Maksudnya untung buat aku, 1 miliar tuh masuk buat aku. Berteman sekali lagi dari teman. Berteman. Kamu punya skill, kamu pintar berteman, panjang kali. Berarti yang dulu ada istilah Arab itu bahwa rezeki itu datang dari silaturahmi, itu benar banget. Benar sekali itu. Izin minum. Siap Dok. Oke, ini pembahasan yang paling gong nih Dok. Dr. Edgar adalah sahabat dari Sandiaga Uno. Jangan ngomong sahabat. Gimana saya melihat secara langsung kan di Bangkalan, di Pamekasan, di mana anak ketemu dengan Pak Sandi itu gimana lagi? Jangan bilang belum sahabat. Coba kalau kenal iya. Kalau ngobrol iya. Yang namanya sahabat tuh Cak Rian di depan itu, Cak Rian. Nah, dari Cak Rian itu saya kenal Pak Sandi. Subhanallah.
Awal pertama Awal- kapan Awal kenal pas Pak ketemu Sandi? pelantikan ya, pas pelantikan. Ya nggak mungkin lah Mas kita ke Pak Sandi tiba-tiba kenal Edgar. Wah nggak mungkin. Iya. Jadi perjalanan aku bisa kenal Pak Sandi dan sampai bisa disebut Edgar. Ya, Dok, tapi sampai tuh di forum tuh dipanggil-panggil. Nah iya makanya sampai Iya. dipanggil-panggil itu sama Pak Sandi butuh waktu Mas. Gimana ceritakan nih, Dok? Iya aku ikut Mas Rian. Mas Rian selalu Gar ikut bro, ikut. Iya, iya. Kemana se-Jawa Timur Mas? Pak Sandi bisa hafal namaku ketika aku 10 kali ketemu sama Pak Sandi. Subhanallah. Bayangin Beliau kan 10 kali. Orang sesibuk Nah beliau. iya, kalau ikut nggak main-main Mas. Bali, habis Bali muter. Jawa Timur, Surabaya, Malang, wah banyak Mas. Dan ikut Pak Menteri itu nggak menyenangkan dok, karena sibuk yang ada itu. Kalau dibilang nggak menyenangkan, ya nggak juga Mas. Menyenangkan. menyenangkan. Tapi capek, ya. Iya pasti. Karena Capek saya ya. lihat jadwalnya Pak Sandi Wah, yang di gila. Madura itu kan 2 hari aja tuh 4 Gila. kabupaten. Gila. Kalau lihat jadwalnya tuh gila. Ya. Dan menurutku sosok menteri paling aktif ya Pak Sandi. Dan bisa Gila. dilihat oleh semua orang Yes. aktivitas beliau tuh. Itulah kenapa aku senang sama Pak Sandi Mas. Subhanallah. Dan kalau dibilang ya kita inilah buat ngobrol apa akrab. Cuma kalau sahabat belum. Siapa tahu nanti bisa bersahabat ya. Amin, gitu ya. doa. Amin. Ya itu. Tapi beliau emang adalah sosok inspiratif saya. Ya. Dari saya usaha gimana target saya gimana ya bisa jadi Pak Sandi, Ya. bukan jadi seorang menteri, no. Jadi pengusaha yang sukses seperti Sandiaga Uno itu. Dok, saya akan melihat Pak Sandi itu kan saya kemarin sudah buat konten beliau ya Pak Sandiaga Uno. Ya udah saya share itu ke beliau. Alhamdulillah. Itu kan sebegitu sibuknya, tapi tetap bisa disiplin. Iya. Dan semuanya itu terakomodasi semua tuh. Dok. Nah Mas, percaya nggak? Aku yang kaget tuh ketika dulu saya main ke rumahnya, Siap. lari pagi, habis lari pagi bersih-bersih, habis itu ketemu lagi hari Jumat itu aku ingat. Ya, Dia selalu bilang, aku selalu pulang ke rumah orang tua kalau Jumatan, hari Jumatan. Ya itu dia biasanya Jumatan di rumahnya atau dia setiap hari Jumat, pokoknya setiap minggu dia ke orang tuanya. Nilai-nilai itu Lah. leluhur tuh dipegang Yes, banget. dipegang banget. Itulah yang buat aku, wih keren ya Pak Sandi. Wih keren ya Pak Sandi. Jadi dari situlah aku ya emang orang tua tuh gak ada matinya Mas. Ya. Sepanjang masa Mas. Tuh teman-teman tuh yang Jadi masih punya ketika orang tua. aku kan belum nikah kan, makanya sampai aku bervalue kalau aku nikah nggak ada untuk nggak ketemu orang tua aku pasti pengen lah aku seminggu sekali minim itu. Kayak Pak Sandi dia keren Terus ya. tidak mengurangi sama sekali ya hormat kepada Nggak orang mau tua, mengurangi berbakti. sama sekali. Selain itu apa dok yang sampean kenal, apa inspirasi yang sampean dapat setelah sering ketemu beliau? Nggak ada capeknya beliau. Kalau saya Mas ngikut udah sampai jam 12 jam 1 dia udah ini pas tidur, kita tidur ya kita sholat subuh. Habis itu kita tidur lagi nunggu selesai acara. Kalau beliau enggak, lari pagi dulu gitu. Jadi memang orang sukses itu disiplinnya itu gak main-main Iya, dok. nggak main-main. Jadi artinya kan beliau pasti juga merasa capek sebenarnya dok. Iya. Ngantuk dan lain sebagainya. Benar. Tapi kok Tapi tidurnya di mobil ya. ya Allah, di perjalanan itu kayaknya gak kerasa tidur kayaknya dok. Ya itu. Dan beliau kan sekarang nih sudah jadi menteri terkaya nih katanya dok. Benar. Sudah 10 ini. Itu kan berarti itu menunjukkan banget seperti yang kata sampean tadi. Setuju. Usahanya gak nanggung, terus semua peluang dia usahakan untuk bisa di ini gitu kan. Bener. Ya itu Mas, makanya itu. Kalau pesan dari dia ya usaha yang benar-benar. Kelas, jangan lupa sholat, jangan lupa ke orang tua. Ya itu lagi dok, beliau tuh loh meskipun pemerintahan, terus olahraga, bisnis, ibadahnya dok. Wah luar biasa Mas kalau ditanya ibadahnya. Luar biasa. Saya kalau Sampai yang katanya Senin Kamis Dok. puasa, bener itu. Jadi Senin Kamis puasa, bener itu. Saya ya emang tahu sendiri kita Senin Kamis itu puasa beliau. Gimana nih dok, kasih inspirasi, motivasi untuk kita, how to become, setidaknya kalau bukan orang sukses tapi Ya. orang yang inilah dulu, orang yang bagus Oke. lah, disiplin atau apa gitu dok ya. Oke nanti ini bisa dibikin fit ya. Ya, Aku nanti tak ini satu fit menurutku tuh orang sukses itu orang yang bisa berkawan. orang yang bisa berkawan. Orang sukses itu bisa menerima masukan, Ya. ya kan? Orang sukses itu orang yang akan terus berusaha ketika dia gagal. Subhanallah. Sukses, usaha menuju sukses, gagal 3 kali, 4 kali, 5 kali berhenti, gagal kalian seumur hidup. Subhanallah. Tapi kegagalan kalian ke-4, 5, siapa tahu ke-6, ke-7 kalian untung. Benar.
Kalau Oke? gagal 100 kali, bangkit 101 Nah, kali. satu kali bisa aja menutupi kegagalan 100 kali. Iya, iya, iya. Lah itu, makanya jangan. Nikmatnya kesuksesan. Yes, itu. Terus satu lagi, jangan pernah bilang nggak bisa. Yang tadi saya bilang, Mas. Ya, ya, ya. Ketika kalian bilang nggak bisa, kalian udah menutup pintu apa namanya? Pintu usaha kalian, Ya, pintu rezeki kalian. ya, ya. Karena kalau kalian udah bilang nggak bisa, ya berarti menutup Anda. Siapa tahu ketika kalian bisa, di situ Anda bisa berpikir kan, bisa menggunakan ingatan kalian, kuping kalian, Ya, teman ya, kalian ya, ya. untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, ya. Ketika kalian gagal bisa ketika kalian gagas dari 100%, 80%-nya aja tuh itu adalah sebuah keberhasilan. Ya, ya, Ketika kalian mengulang lagi kan harusnya berhasil dong. ya, ya, ya. Nggak ada yang namanya itu nggak ada yang namanya usaha itu selalu berhasil, Mas. Sampean juga seperti itu. Pasti. Pak Sandi jangan-jangan juga Wah, seperti pasti. Semua, Mas. Gagal ini pernah. Tinggal kalian tuh bertekad gimana kalian mempertahankan itu, gimana kalian memotivasi supaya kalian bisa lebih sukses. Amin. Sukses itu dengan terus berusaha. Gagal 1, gagal 2, gagal 3, siapa tahu gagal 4, 5-nya berhasil. Kurang lebih itu, Mas. Jangan pedulikan gagalnya, pentingkan suksesnya. Yes. Itu jangan. Iya dong. Udah itu. Ya Allah, subhanallah, keren banget teman-teman dengan ngobrol dengan beliau ini, oleh karena energinya yang sangat positif, terus semangatnya sampean tuh loh. Alhamdulillah. Saya pengen bisa bersemangat seperti Dokter Edgar ini. Itu pakai jamu tertentu atau Enggak. ritual tertentu? Enggak sih. Kalau sehat kan sama-sama sehat, tapi energinya sampean tuh kuat banget bro. Iya, ya harus sih, Mas, kataku. Jadi ya karena kebiasaan. Iya, iya. Kalau ditanya, kalau misalkan sama pacar, itu loh sayang kelopak matanya kayak panda, kayak gitu kan. Saking kurang tidur. Emang kurang tidurnya. Kita, Mas, kalau yang lain di rumah, nah itu, Mas, bedanya pengusaha sama pekerja. Kalau orang usaha mau tidur itu mikir, Mas. Iya. Usaha kita besok gimana ya, ininya gimana. Nggak selesai ya. di kantor Iya. kalau pengusaha. Kerjanya gimana ya, ininya gimana ya kita ngidupin karyawan-karyawan. Mikirnya gitu, Mas. Subhanallah. Loh, serius, Mas. Di sininya itu Iyalah. ini banget ya. Gimana ya cara ininya nutupin? Kalau mungkin bekerja capek tidur skrek selesai. Iya, selesai. Kita mikirin, oh ya udah kita cari ke sini, cari ke situ, cari. Wah, itu lah. Kalau kerja itu kan di raga dong, Yes. kalau ini kan di Yes. pikiran. Betul. Wow, keren banget. Oke, terima kasih banyak. Siap. Terima Terima banyak kasih. atas sharing Ngopi-ngopi bersama Barik Lana. Mungkin itu saja teman-teman, cerita yang sangat menarik dari beliau, sharing sangat keren banget dari beliau. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah manfaat untuk kita terapkan dalam kehidupan masing-masing. Siap. Hingga kita jadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih banyak Dokter Edgar. Terima kasih. Wah, Oke. sukses, Mas. Amin, amin. Sukses bareng. Oke. Oke, itu saja. Mungkin salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi.